Cara pengolahan minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah yang berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak bumi yang melalui 6 tahap. Pengolahan tahap pertama yaitu primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat atau fraksionasi. Pengolahan tahap kedua yaitu proses shrinking. Proses ini dilakukan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Proses reforming merupakan proses pengubahan struktur pada molekul fraksi yang mutunya busuk menjadi mutu yang lebih baik. Proses ini dapat dilakukan dengan metode katalis atau pemanasan. Proses polimerisasi yaitu proses penggabungan antara molekul kecil menjadi molekul lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu pada produk berakhir meningkat. Proses alkilasi yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga bisa menjadi panjang dan bercabang. Proses tracking yaitu proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor. Proses blending yaitu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama. 84% dari volume hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi diubah menjadi bahan bakar yang di dalamnya termasuk dengan bensin, diesel, bahan bakar jet, dan LPG. Dampak pembakaran minyak bumi. 1. Pemanasan global. Pemanasan global yaitu meningkatkan suhu bumi. Dampak satu ini sudah kita rasakan sejak lama di mana suhu bumi semakin hari bertambah panas. 2. Hujan asam. Hujan asam yaitu air hujan yang mengandung pH di bawah 5,6. Itu terjadi karena air hujan tidak lagi murni H2O tapi di udara sudah tercampur dengan SO3. 3. Dampak buruk pada kesehatan manusia. Pada kesehatan manusia, ada banyak efek negatif apabila gas polutan ini sampai masuk atau terhirup oleh manusia. 4. Menipisnya cadangan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga kalau minyak bumi terus ditambang, kita akan mencapai titik di mana tidak ada lagi minyak bumi yang bisa kita ambil karena sudah habis. 5. Polusi udara. Semua gas polutan pasti akan menyebabkan polusi udara yang tinggi, apalagi untuk daerah perkotaan yang minim pepohonan, serta daerah industri. Cara menanggulangi dampak pembakaran minyak bumi yaitu 1. Menggunakan energi listrik mengganti bahan bakar dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. 2. Penanaman pohon dan hutan kota, yaitu tujuannya untuk menstabilkan kadar oksigen jadi udara tetap sehat untuk dihirup. 3. Beralih ke kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan dan meminimalkan polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. 4. Menggunakan mesin-mesin dengan teknologi baru untuk mengurangi gas beracun dari emisi kendaraan. Maka mesin-mesin kendaraan harus yang terbaru yang punya standar emisi terbaru.